Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Fisika 2A. Di sini kami beranggotakan 6 orang akan menyampaikan submateri mata kuliah Mekanika. Materi 2.3 yaitu saya sendiri, Tika Mutiara. Materi 2.4 yaitu Karisma Dwi. Materi 2.5 yaitu Nova Jrian. Materi 2.6 yaitu Ahmad Nur. Materi 2.7 sampai materi 2.8 yaitu Cindy Puspita. Materi 2.9 yaitu Ahmad Nur. Dan materi 2.10 yaitu Oktarina. Materi yang pertama yaitu astronot tarik-menarik. Dua astronot dalam perjalanan luar angkasa memutuskan bermain tarik tambang dengan menarik kedua ujung tali. Astronot Ellis yang pernah menjadi bintang di kru kuliahnya ternyata jauh lebih kuat daripada astronot Bob yang menyukai video games. Akibatnya, gaya maksimum FA yang dapat ditarik oleh Ellis jauh lebih besar daripada gaya maksimum FB yang dapat ditarik oleh Bob. Massa astronot adalah MA dan MB, dan massa tali yaitu MR. MR diasumsikan dapat diabaikan. Diagram gaya. Perhatikan bahwa gaya FA dan FB diberikan oleh astronot pada tali, bukan pada diri mereka sendiri. Kekuatan yang diberikan oleh tali pada para astronot adalah FA dan FB. Diagram menunjukkan arah gaya dan konvensi tanda. Dengan arah yang ditunjukkan pada diagram gaya, kita dapatkan dari hukum 3 Newton, yaitu F aksen A sama dengan FA, F aksen B sama dengan FB. Persamaan gerak tali adalah FB min FA sama dengan MR dikali AR. Massa tali dapat diabaikan, maka MR sama dengan 0, sehingga FB min FA sama dengan 0 atau FB sama dengan FA. Gaya yang bekerja pada massa 0 akan menghasilkan percepatan tak terhingga. Gaya total pada massa bermassa dapat diabaikan, pasti semakin kecil, karena FB sama dengan FA, memberikan F aksen A sama dengan FA sama dengan F aksen B sama dengan FB. Oleh karena itu, F aksen A sama dengan F aksen B. Alhasil, para astronot harus menarik dengan gaya yang sama. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Ellis daripada Bob. Dia tidak dapat menarik lebih keras daripada yang bisa dia tarik. Secara fisik, jika Ellis menarik terlalu keras, Bob tidak dapat bertahan dan talinya tergelincir. Dengan demikian, kekuatan yang Ellis dapat berikan dibatasi oleh kekuatan cengkraman Bob. Akselerasi astronot. Percepatan A sama dengan F aksen A per MA. Percepatan B sama dengan min F aksen B per MB sama dengan min F aksen A per MB. Tanda negatif berarti percepatan B ke kiri. Seringkali arah sebuah komponen percepatan atau gaya awalnya tidak diketahui. Dalam menulis persamaan gerak, pilihlah arah apapun, asalkan sesuai dengan arah yang ditunjukkan pada diagram gaya. Jika larutan menghasilkan tanda negatif, percepatan atau gaya berlawanan dengan arah yang diasumsikan. Saya, Karisma Dwi akan menjelaskan 2.4 beberapa massa kereta barang. 3 gerbong barang yang bermassa M ditarik dengan gaya F oleh lokomotif. Gesekan dapat diabaikan, ditemukan gaya di setiap mobil pada gambar berikut. Setiap menggambar diagram gaya, kita harus memikirkan sistem secara keseluruhan. Mobil-mobil tersebut digabungkan dan dengan demikian dibatasi untuk memiliki percepatan yang sama. Karena massa totalnya 3M, maka percepatannya adalah A sama dengan F per 3M. A adalah percepatan, F adalah gaya, dan M adalah massa. Diagram gaya di gerbong ujung 3 ditampilkan, di mana W adalah beratnya dan N adalah gaya ke atas yang diberikan oleh lintasan, dan F3 adalah gaya yang diberikan pada gerbong 3 dengan mobil 2. Percepatan vertikalnya adalah 0, sehingga N sama dengan W. Persamaan gerak horizontal adalah F3 sama dengan MA, sama dengan M dikali F per 3M, sama dengan F per 3. Sekarang kita memperhatikan mobil tengah. Gaya vertikal seperti sebelumnya dan kami menghilangkannya. F aksen 3 adalah gaya yang diberikan oleh mobil terakhir, dan F2 adalah gaya yang diberikan mobil pertama. Persamaan gerakannya adalah
F2 dikurangin F aksen 3 sama dengan MA. Oleh hukum 3 Newton, F aksen 3 sama dengan F3, maka F aksen 3 sama dengan F per 3. Sejak A sama dengan F per 3M, kita mempunyai F2 sama dengan M dikali F per 3M ditambah F per 3 sama dengan 2F per 3. Gaya horizontal pada mobil pertama adalah F di kanan. F aksen 2 sama dengan F2 sama dengan 2F per 3. Dan di kiri setiap mobil mengalami gaya total F per 3 ke kanan. Berikut adalah cara yang lebih umum untuk melihat masalahnya. Pertimbangkan untaian N mobil, masing-masing bermassa M ditarik oleh gaya F. Percepatannya A sama dengan F per N dikali M. Untuk memaksa Fn menarik N mobil terakhir, perhatikan Fn itu harus memberi massa Nm percepat F per Nm. Karenanya Fn sama dengan Nm dikali F per Nm sama dengan N per N dikali F. Gaya yang digunakan satu mobil untuk menarik lainnya. Dengan kata lain, gaya di antara mobil-mobil tersebut proporsional dengan jumlah mobil yang ditarik. Contoh 2.5 yaitu gerak yang dibatasi. Yang pertama yaitu pada baji dan balok. Sebuah balok bergeser di atas baji atau permukaan planar yang secara bergiliran bergeser di atas meja horizontal. Seperti yang ditunjukkan pada sketsa. Sudut baji adalah theta dan tingginya h. Bagaimana percepatan balok dan baji yang terkait? Setelah kita lihat sketsa tadi, dapat disimpulkan bahwasanya percepatan pada baji adalah 0 karena baji melakukan sebuah percepatan vertikal. Sedangkan percepatan pada balok, apabila kita menggunakan hukum kedua Newton, maka kita akan mengalami kesulitan jika kita mengukur balok yang sehubungan dengan baji, dikarenakan irisan yang semakin cepat dan tidak dapat menentukan sistem inersia. Jadi untuk menentukannya, kita dapat melihat dari sebuah geometri, yaitu H min Y per X kecil min X besar sama dengan tan theta. Menjadi H min Y sama dengan X kecil min X besar tan theta. Dan untuk membedakan dua kali sehubungan dengan waktu dan penataan ulang, maka telah didapatkan persamaan kendala untuk percepatan, yaitu Y percepatan sama dengan X besar percepatan min X kecil percepatan tan theta. Dan pada parameter geometri ada yang tidak penting, seperti tinggi irisan yang menghilang saat kita mengambil turunan waktu. Tetapi parameter dapat berguna dalam menyiapkan geometri yang sehingga akhirnya persamaan kendala tidak tergantung pada gaya yang diterapkan. Jadi kesimpulannya yaitu jika gesekan antara balok dan baji mempengaruhi percepatannya, maka persamaan kendala 1 masih valid selama benda tetap bersentuhan. Yang kedua yaitu sistem katrol. Sistem katrol yang ditunjukkan digunakan untuk mengangkat balok. Bagaimana percepatan ujung tali yang berhubungan dengan percepatan balok. Dari gambar di samping, kita dapat menggunakan koordinat yang ditunjukkan, sehingga panjang tali dapat ditentukan oleh L sama dengan X besar plus VR besar plus buka kurung X besar min H kecil tutup kurung plus VR besar plus buka kurung X kecil min H kecil tutup kurung. Yang dimana R adalah jari-jari setiap katrol. Sehingga didapatkanlah X besar percepatan sama dengan min setengah X kecil percepatan. Jadi, balok mempercepat sebesar setengah dari kecepatan tangan dan arahnya menuju ke arah yang berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang massa dan katrol. Pada massa dan katrol ini bisa kita lihat bahwa di samping gambar di samping merupakan dua buah massa, yaitu massa 1 dan massa 2. Jika dihubungkan,
oleh sebuah string yang melewati katrol yang melewati ke atas pada laju A seperti yang ditunjukkan, dan gaya gravitasi pada saat massa adalah WI sama dengan M1 kali G. Massa adalah yang ditanyakan adalah temukan laju percepatan massa dan tegangan tali T di T. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bisa kita lihat bahwa gambar di samping merupakan gambar dari katrol. Kita pindahkan saja. Dari diagram vektor katrol tersebut, kita melihat bahwa kita bisa melihat yaitu T dikurang W sama dengan, kita bisa rumuskan T dikurang W sama dengan M dikali Y1, itu persamaan pertama. Persamaan keduanya yaitu T dikurang W2 beban W2 sama dengan M2 dikali Y2, itu persamaan kedua. Kita punya dua persamaan yaitu, tetapi kita sekarang mencari persamaan ketiga. Selanjutnya, koordinat ditunjukkan pada gambar jika Y diukur dari pusat katrol di bagian tengah, itu pusat katrol itu R, jari-jarinya R. Kita memiliki satu sama dengan Y sama dengan Y1 ditambah TR ditambah YP dikali Y2. Diferensiasi 2 kali terhadap waktu, maksudnya diturunkan 2 kali terhadap waktu, yaitu A diferensiasi 2 kali P, kami memiliki kondisi kendala yaitu Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A. Di mana diferensiasi yaitu 0 sama dengan 2 diferensiasi 2 kali min Y diferensiasi Y1 diferensiasi 2 kali dan Y2 diferensiasi 2 kali. Kita hubungkan persamaan 1 dan 3 yaitu T sama dengan 2 dalam kurung A ditambah G per M1 ditambah M2 per M1 ditambah M2. Y1 diferensiasi 2 kali sama dengan 2A ditambah G dikali M2 dikurang M1 dikali G per M1 ditambah M2. Selanjutnya yaitu Y2 diferensiasi 2 kali sama dengan 2A ditambah G, yaitu M1 dikurang M2G per M1 ditambah M2G. Sekian, terima kasih. Blok dan tali 1. Massa M di ujung tali dengan panjang R berputar di ruang bebas di A, bidang horizontal, dengan kecepatan konstan V. Temukan gaya pada M. Satu-satunya gaya pada M adalah gaya dawai 7 yang bekerja ke arah tengah yang ditunjukkan pada diagram. Wajar jika menggunakan koordinat kutub minus menurut penurunan dalam percepatan radial seperti rumus berikut, di mana kecepatan sudutnya yaitu positif lahiriah karena T diarahkan ke titik asal, dan percepatan gerak radial seperti yang ada di pepet di bawah ini. Percepatan batasannya adalah bahwa R sama dengan R besar, sehingga I sama dengan R sama dengan 0 karena 0 sama dengan V per R. Seperti rumus berikut. Perhatikan bahwa T diarahkan ke asalnya, tidak ada gaya luar pada M. Jika Anda memutar kerikil di ujung tali, Anda akan merasakan gaya luar. Akan tetapi, gaya yang Anda rasakan tidak bekerja pada kerikil, melainkan pada Anda. Gaya ini sama besarnya dan berlawanan arah dengan gaya yang Anda tarik kerikil, dengan asumsi massa tali dapat diabaikan. Blok dan tali 2. Massa M berputar dengan kecepatan sesaat V di ujung tali dengan panjang R. Gerakannya dalam bidang vertikal di medan gravitasi bumi. Gaya-gaya pada M adalah W sama dengan M dikali G ke bawah dan gaya tali T ke arah tengah. Senar membuat gaya sesaat dengan horizontal, temukan T dengan percepatan tangensial kapanpun. Diagram menunjukkan gaya dan vektor satuan dengan A. Gaya radikal itu ada di bawah ini. Seutas tali bisa menarik tapi tidak bisa mendorong. Jadi saya tidak bisa negatif. Ini mensyaratkan bahwa MV per R besar sin 6.
Nilai maksimumnya W sin terjadi ketika massa secara vertikal naik. Dalam hal ini, mv per R besar W. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka massa tidak mengikuti jalur melingkar tetapi mulai turun. VIS tidak lagi 0. Percepatan tangensial diberikan oleh persamaan 2 karena R sama dengan 0 kita punya rumus seperti di bawah ini. Blok pusaran memiliki percepatan tangensial yang bervariasi antara plus G dan min G. Tidak peduli berapa nilai V. Pada ayunan ke bawah, kecepatan tangensial meningkat. Pada saat naik turun, jika ingin mengayunkan massa dengan kecepatan konstan, tidak perlu membuat AG sama dengan 0 dengan memberikan TA komponen tangensial W sama W cos 0. Contoh 2.9 yaitu mengenai balok berputar. Meja tanpa gesekan horizontal memiliki lubang kecil di tengahnya. Blok A di atas meja terhubung ke blok B yang digantung di bawahnya dengan seutas benang massa yang diabaikan melewati lubang. Awalnya B diam dan E berputar pada radius konstan R0 dengan kecepatan sudut stabil omega 0. Jika B dilepaskan pada T sama dengan 0, berapakah percepatannya segera sesudahnya? Diagram gaya untuk A dan B setelah momen pelepasan ditampilkan di sketsa. Untuk balok di atas meja, kita hanya perlu mempertimbangkan gaya horizontal. Itu hanya gaya yang bekerja pada A yang merupakan gaya dawai T, dan pada gaya B adalah gaya string T dan bobotnya yaitu WB. Untuk A, wajar menggunakan koordinat kutub R, theta, sedangkan untuk B linear koordinat Z saja sudah cukup, seperti yang ditunjukkan pada diagram gaya. Seperti biasa, vektor satuan R mengarah keluar secara radial. Demi kenyamanan, kami telah mengambil Z menjadi positif ke arah bawah, dan persamaan dari gerak adalah. Temukan beberapa persamaan. Persamaan pertama yaitu min T besar sama dengan MA buka kurung R kecil percepatan min R theta kecepatan kuadrat, yaitu radial A. Dan untuk persamaan kedua 0 sama dengan MA buka kurung R kecil theta percepatan plus 2 R kecil kecepatan theta kecepatan tangensial A. Dan yang ketiga, persamaan ketiga WB min T besar sama dengan MB Z percepatan vertikal B. Karena panjang tali konstan, maka kami punya R plus Z sama dengan L untuk persamaan keempat. Dan untuk membedakan persamaan keempat, maka 2 kali terhadap waktu yang memberikan persamaan kendala. Maka ditemukan persamaan kelima yaitu R percepatan sama dengan min Z percepatan. Dan tanda negatif berarti jika massa A bergerak keluar, maka massa B akan naik menggabungkan persamaan 1, 3, dan 5. Maka kami temukan Z percepatan sama dengan WB min MA R theta kecepatan kuadrat per MA plus MB. Setelah B segera dilepaskan, maka R sama dengan R0 dan theta kecepatan sama dengan omega 0. Dikarenanya Z percepatan 0 sama dengan WB min MA R0 omega 0 kuadrat per MA plus MB. Selanjutnya pada submateri 2.10, bandul dan kerucut. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik. Sedangkan pada kerucut, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas dengan bidang alasnya berbentuk sebuah lingkaran. Perhatikan pada gambar bahwa massa ditetapkan ke ujung batang dengan panjang
dan massa yang dapat diabaikan, yang diputar untuk berayun pada frekuensi sudut konstan. Kemudian massa bergerak dengan kecepatan tetap dalam sebuah lintasan melingkar dengan radius konstan. Kemudian untuk T adalah tegangan yang digunakan batang untuk menarik massa dan W adalah berat massa. Selanjutnya, perhatikan pada grafik di gambar. Di sini kita mencari persamaan pada gerak horizontal, yang dimana persamaannya telah didapatkan pada persamaan 1, T dikali cos A dikurang W. Kemudian untuk persamaan kedua, min T dikali sin A sama dengan min M dikali R dikali W kuadrat. Kemudian pada persamaan ketiga, T dikali sin A sama dengan M dikali L dikali W kuadrat dikali sin A. Kemudian pada persamaan keempat, yang dimana pada persamaan keempat ini merupakan gabungan dari persamaan 1 dan 3. Persamaan 4, T sama dengan M dikali L dikali W kuadrat. Dan terakhir, persamaan kelima, M dikali L dikali W kuadrat dikali cos A sama dengan W. Dalam hal ini, jika frekuensi rotasi kurang dari nilai ini, maka bandul dapat menggantung secara vertikal. Ia juga dapat berayun maju mundur, menjalankan gerakan bandul. Namun, untuk frekuensi rotasi yang lebih tinggi dari frekuensi bandul, bandul akan terbang keluar kecuali jika posisinya tepat secara vertikal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik itu secara penyampaian maupun penulisan kata-kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.